Yang membuat Hurley kesal bukanlah betapa sulitnya kubu itu untuk ditaklukkan. Dia sekarang memiliki keunggulan angka, dan dia tidak akan terhapus oleh keunggulan sekecil itu. Apa yang benar-benar membuatnya kesal adalah bahwa Master Jia Luo benar-benar mengajari Feng Tianxing kemampuan untuk menekan bagian bawah kotak, yang hanya diajarkan kepadanya. Setiap murid di bawah Jia Luo memiliki kekuatan dan kemampuannya sendiri, yang dapat dianggap sebagai pemeriksaan rahasia dan keseimbangan kekuatan mereka untuk mencegah mereka jatuh ke dalam pertikaian. Tapi sekarang, Hurley semakin yakin bahwa Garo telah mengingkari janji aslinya dan mewariskan modal hidup dan sarana berbaris dan berperang yang telah diajarkan kepadanya. Tapi sekarang Hurley tidak punya pilihan selain membenci. Satu-satunya pikiran adalah menangkap Feng Tianxing dan membunuhnya. Dan membiarkan lelaki tua Jia Luo melihat dengan baik siapa muridnya yang benar-benar dapat dipercaya. Betapa bodoh pikirannya. Masih ada 2 jam untuk istirahat. Setelah 2 jam, jika ada yang kehilangan rantai saat menyerang, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Kata-kata kejam ini secara alami diucapkan kepada para jenderal iblis yang hadir. Bagaimanapun, itu adalah bawahan pinjaman, dan beberapa hal tidak nyaman untuk dilakukan Hurley, dan tidak mungkin baginya untuk menembus ke dalam setiap prajurit iblis. Jadi itu adalah cara termudah untuk berbicara kasar kepada para jenderal iblis. Dalam banyak upaya Hurley, trik ini telah dicoba dan diuji. Para penyihir diam. Meskipun Hurley meminjamkan mereka keluar kota, bagaimanapun, mereka adalah kekuatan terakhir di kota. Jika mereka semua dipukuli, Hurley akan menepuk pantatnya dan pergi, dan para penguasa kota ini akan mendapat masalah. Kecuali penguasa kota yang terkait dengan Heli, penguasa kota lainnya membuat keputusan yang sama. Diam-diam menjelaskan kepada bawahan mereka bahwa jika situasi pertempuran tidak baik, mereka harus mundur secepat mungkin untuk melindungi pasukan mereka. Antusiasme para jenderal sihir ini tidak tinggi, dan Hurley tidak memaksanya. 10.000 vs 6.000, atau serangan diam-diam lawan tanpa pelatih, akan menjadi hantu jika mereka semua kalah. Melihat orang kepercayaan masuk, Hurley memesannya dengan santai. Kamu turun. Setelah semua orang pergi, Hurley bertanya. Apakah ada berita tentang Feng Tianxing? Saat dia bersiap untuk menyerang, dia membiarkan anak buahnya mempublikasikan rencananya untuk menyerang kamp U-200B. U-200 bedang itu disebut 30.000. Rumor ini terutama tersebar di kota dekat tempat dia bersembunyi. Hurley dapat merasakan bahwa Feng Tianxing meninggalkan kamp dan kebanyakan bersembunyi di dekat markasnya. Selama Feng Tianxing bergegas kembali, 100 kroni Hurley yang disiapkan secara khusus akan dapat menangkap dan membunuh Feng Tianxing. Feng Tianxing, yang baru saja memiliki tubuh yang utuh, tidak bisa terlalu kuat dalam pertempuran. Ini adalah penilaian Hurley. Pria itu menggelengkan kepala. Berita telah menyebar, dan kami belum menemukan keberadaan Feng Tianxing untuk saat ini. Kami memiliki seseorang untuk memantau setiap kota dan kami belum menemukannya. Hurley mengerutkan kening. Mungkinkah dia melihatnya lagi? Tetapi tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, kemungkinan ini sangat rendah. Dia benar-benar dapat meminjam 30.000 orang ini, dan dia punya alasan bagus untuk menyerang. Feng Tianxing tahu bahwa Hurley mendapat kabar bahwa dia telah meninggalkan kamp. Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, serangan Hurley adalah suatu keharusan, bukan gertakan. Memalingkan matanya, Hurley memikirkan kemungkinan lain, bahwa Feng Tianxing sedikit lebih dari yang dia kira. Dia tahu bahwa dia akan melakukan penyergapan, jadi dia memilih untuk mundur. Apakah orang kuat itu mematahkan pergelangan tangannya? Hanya saja kamu tidak mematahkan pergelangan tangannya, tapi lehernya. Setelah iblis di kamp ini dimusnahkan, bahkan jika Sera lebih menyukainya, tidak mungkin memberikannya kepada orang lain. Feng Tianxing perlu merekrut tentara sendiri. Sebelum dia bisa berkembang lagi untuk bersaing dengan dirinya sendiri, dia akan menghadapi pengejarannya sendiri. Dia tidak mungkin mengumpulkan pasukan. Saat dia memikirkannya, ada keributan di luar sebelum dia menebak dengan probabilitas yang lebih tinggi. Hurley tertegun sejenak, dan bergegas keluar. Apakah Feng Tianxing membunuhnya? Berapa banyak bala bantuan yang dia bawa? Begitu dia meninggalkan kamp U-200B, U-200B dia melihat sekelompok besar setan bergegas keluar dari hutan lebat. Kecepatannya seperti gelombang. Pepohonan menutupinya sehingga dia tidak bisa melihat berapa banyak orang yang ada. Saya melihat Demon Rache yang benar-benar asing datang lebih dulu. Beri aku yang di depan kamp, bunuh. Dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menyerbu langsung ke arah Hurley. Sebelum ada yang datang, taji tulang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meledak dari tanah. Hurley mengeluarkan minuman rendah, dan timbangannya tegang, yang membuat serangan dan sia-sia. Salah satu dari 12 garis keturunan kuno. Saat dia sampai pada kesimpulan ini, Hurley merasa amarahnya tidak bisa ditekan, dan dia langsung menghadap dan... Kenapa kau membantunya? Hurley meraung, sayapnya terbentang penuh, tubuhnya yang tingginya lebih dari 10 meter terbanting ke tanah, dan teriakan pelan keluar dari tenggorokannya. Dan tidak menunjukkan kelemahan, tubuhnya tiba-tiba membengkak, daging dan darahnya rontok, dan dalam sekejap, hanya kerangka besar yang tersisa.
hanya jantung merah cerah di dadanya yang masih berdetak. Mengaum. Kedua belah pihak tiba-tiba berkelahi bersama. Ras iblis bukanlah gaya bertarung ras manusia. Mereka memiliki tubuh yang kuat, dan pertarungan jarak dekat adalah pilihan terbaik. Hurley melihat tembakan dan saat ini, dan meninju pergelangan tangan dan terlebih dahulu. Klik. Dengan suara yang renyah, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kerangka dan pecahannya beterbangan. Kekuatan mengerikan itu seketika membuat dan mengerti bahwa lawannya bukanlah orang biasa. Dia menendangnya, dan dari tulang kaki yang kokoh tiba-tiba menyembur taji tulang tajam yang tak terhitung jumlahnya, menusuk paha yang dijaga Haley, dan beberapa darah lubang itu terus merembes keluar dengan darah. Hurley tidak mau kalah, rasa sakit membuatnya semakin marah, dan dia meninju tulang rusuk dada dan dengan telapak tangan dan meraih jantung dan yang berdetak kencang. Beri aku, mati. Hancur keras. Kerangka besar itu tampak terdiam dan terkulai pelan. Mata Hurley berbinar-binar. Mengubur tulang dan membunuh naga, salah satu dari 12 garis keturunan zaman kuno. Bagaimana dia Feng Tianxing bisa mendapatkan bantuanmu? Tepat ketika Hurley mengendurkan kewaspadaannya, kerangka dan yang jatuh tiba-tiba bergerak maju, memeluk tubuh besar Hurley dengan erat, dan tulang-tulang itu berubah dalam sekejap, berubah menjadi sangkar kerangka besar. Sepotong tulang tiba-tiba terbang mundur, dan langsung berubah menjadi penampilan dan ada keringat dingin di dahinya. Ini sangat berbahaya, aku hampir mati, pada saat konfrontasi awal, dan tahu bahwa Hurley sangat manusiawi dan telah dipersiapkan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Hurley akan dapat mematahkan tulangnya dengan kekerasan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh iblis sepenuhnya. Untuk sementara menjebak Hurley, dan melihat sekeliling. Meskipun hanya ada 3.000 iblis yang menyerang bersamanya, dia mengalahkan iblis yang tidak siap ini dalam sekejap. Itu hanya kekeliruan, dan di saat berikutnya, Haley melepaskan diri dari belenggu, kecepatannya meledak hingga batasnya, dan dia menangkap dan berani melihat ke kiri dan ke kanan untuk melawanku, mencari kematian.